Kenapa di remove? Ya, kita mulai lagi ya. Saya lupa ya, kita lanjut aja. Saya ulangi sedikit, jadi mata kuliah ini namanya adalah struktur data dan pemrograman 2, dan ini adalah lanjutan dari mata kuliah apa namanya? Logika, algoritma, dan pemrograman. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita bicara logika, maka kita bicara true atau false. Jadi komputer ini hanya punya keadaan itu. Kalau enggak true, dia false. Kalau dia enggak nol, dia 1. Maka ini kita bisa asumsikan bahwa komputer tuh jarinya cuma 2. Komputer jarinya berapa? 2. Karena kalau ditanya kalau enggak true, dia false. Manusia tangannya berapa? Jarinya berapa? Jari manusia ada 10. Tangannya ada berapa? Tangannya ada 2. Jadi nanti base-nya itu ada namanya base. Ya, base-nya ibaratnya ada yang binary ya, ada yang biner. Ada yang base-nya base desimal. Ya, juga nanti ada yang namanya heksadesimal ya. Desimal. Ada juga namanya apa? Heksadesimal. Kalau desimal berarti ngitungnya dari berapa? Dari 0, 1, 2, 3 sampai berapa? 9 ya. Orang komputer ngitung bukan dari 1, tapi dari berapa? Dari 0 ya. Berarti kalau Anda ngitung bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jarinya ada berapa? 10. Jarinya ada berapa? 10. Tapi ngitungnya dari berapa? Dari 0. Ya, berarti habis 9 berapa? Habis 9 berapa, Bu? Habis 9 itu adalah 10, 11 ya. Maka konsepnya adalah kalau kita punya angka 17, maka ini kita katakan apa? Satuannya. Maka ini namanya apa? Puluhannya. Maka nanti ini sama dengan 1 dikali dengan 10 pangkat 1 ditambah dengan 7 dikali 10 pangkat 2. 2 dari mana? 2 sama ratusan. 1 dari mana? 1 kan udah. 0 ya. Ya, berarti 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 1 berapa? Saya harus buka kuping yang satu lagi kayaknya. Ya. 10 pangkat 1 berapa? 10 ya. Oke, berarti 1 kali 10 ditambah dengan 7 kali 1. Ini saya mau ngajarin ilmu yang sulit ini. 10 pangkat 0 itu berapa? 1. Dapat tahunya dari mana? Karena berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Itu yang ngajarin siapa itu? Itu lihat. Ini Pak dari SMA Pak. Oh, ya bagus lah. Saya juga udah ngajarin ya. Ya, kalau 100 bagi 10 berapa? 10. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 10 pangkat 2 dibagi dengan 10 pangkat 1. Berarti 10 pangkat 2 dikurang 1. Setuju atau tidak? Kecepatan nggak? Nggak ya? Oke. Berarti kalau 100 bagi 100 berapa? 1. Dapatnya dari mana? 100 bagi 100 itu sama dengan 1. 10 pangkat 2 dibagi dengan 10 pangkat 2. Sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan 10 pangkat 0. Sama dengan 1. Berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, berarti kita harus berpikirnya itu berpikir secara komputer. Komputer itu nggak ngerti angka 2. Nggak ngerti. Ngertinya cuma berapa? 0 sama 1. Berarti habis 0 sama 1 dia apa? Ya. Berarti habis 0, 1, selanjutnya apa? Maka 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Sorry, kecepatan.
100 101 110 111. Ya, gampangnya gimana? Basisnya basis apa? Ini adalah base by binary. Ya, kalau yang tadi base-nya base apa? Desimal. Berarti kalau desimal 257 itu berarti apa? Kalau base-nya base desimal. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 1 ditambah dengan 7 kali 10 pangkat 0. Berarti berapa? 2 kali 100 ditambah berapa? 5 kali 10 ditambah berapa? 7 kali 1. Berapapun dipangkatkan 0 akan nilainya 1. Berarti berapa ini? Ini adalah 200 ditambah dengan 50 ditambah dengan 7. Berarti hasilnya berapa? 257. Sama ya? Sama. Nah, yang bikin pusing apa? Yang bikin pusing? Bagaimana kalau kita punya 1101 basis 2? Berarti ini apa? Ini adalah satuannya. Ini apa? Ini adalah puluhannya. Ini apa? Ini adalah ratusannya. Ini apa? Ribuan. Ribuan gitu ya. Berarti gimana? 1 kali 10 pangkat 10 pangkat 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 kali 10 pangkat 2 2 pangkat 2 pangkat 2 ya? Oh, pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena Karena sekarang kita basisnya basis binary. Kalau manusia mainnya adalah basis 10. desimal. Base-nya base 10 karena jarinya ada berapa? 10. Kalau komputer jarinya cuma berapa? 2. Cuma 2. Komputer kalau ditanya jawabnya apa? Iya sama tidak. Kalau manusia ditanya jawabannya apa aja? Banyak. Banyak. Ada 10 macam ya. Apa aja? Lihat nantilah gitu ya. Apalagi insya Allah gitu ya. Ya, oke. Berarti lebih kompleks mana manusia sama komputer? Manusia. Manusia. Ya, karena manusia yang bikin komputer ya. Ya. Jadi penyederhanaan. Jadi sebenarnya komputer itu adalah penyederhanaan dari ya. Kalau komputer bikin robot maka jadinya adalah manusia gitu ya. Nyambung enggak? Nyambung. Ya, ya udah lanjut. Ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 2 ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 1 ditambah dengan 1 kali 2 pangkat 0. Jadi ini adalah ribuannya, ratusannya, puluhannya, satuan. Ya, ini saya sampaikan ya di PTI kalau nggak salah ya. Seperti itu saya sampaikan lagi. Ya, oke. Maka nanti 2 kali 3 berapa? 1 kali berarti 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1. Berarti berapa? 13. Ya, ini adalah perbedaan antara manusia dengan komputer. Jadi kalau kita ngomong 13 di komputer bilangnya apa? 1101. Ya, maka ini namanya berapa bit di sini? 4 bit ya. Di sini 4 bit. Komputer nanti akan bicara 32 bit atau 64 bit. Berarti banyaknya data yang bisa dioperasi dalam satu cycle. Semakin panjang maka semakin cepat karena banyak operasi atau perintah yang bisa dia eksekusi. Itu lagi ngomongin apa tadi? Logika ya? Iya. Nah, nanti berarti oke. Jadi misalnya kalau saya punya perintah seperti ini, saya pakai Python ya. Saya pakai Python name itu sama dengan Rahma. Oke, name adalah Rahma. Ya, ini namanya apa? Variabel. Nama variabelnya siapa? Nama variabelnya siapa? Rahma. Nah, variabel ini menyimpan data namanya siapa? Rahma. Gitu ya. Enaknya langsung praktek kali ya. Coba di komputernya yang sudah diinstal apa? Belum. Saya pernah ngajar di sini anak 18. Kalau belum dihapus
Ya, oke. Sebelum kita bahas ini, kita perlu infrastruktur ya. Oke, saya bahas ini aja dulu. Silakan dibuka LMS-nya. Saya mau bahas materi yang saya sampaikan di LMS. Ya, saya pengen Anda ya, walaupun anak SI bisa nginstal sendiri aplikasi. Itu udah saya lakukan di semester kemarin ya. Tujuannya supaya Anda bisa install ya. Oke, nah di sini saya bahas aja di sini ya. Semuanya kedengaran? Oke. Ya, kita sebelum bahas ke name sama dengan Rahma, ya, kita perlu enaknya ini langsung. Jadi kalau saya ini saya pakai Linux ya, saya pakai Linux. Anda pakai Windows, nggak masalah. Misalnya saya mau coding, saya pakai sorry, Jupyter Lab. Oke, Jupyter. Ya, oke. Coba dicari buat yang di lab, coba dicari di laptopnya, di komputernya, apa sudah terinstall Anaconda atau Jupyter Notebook? Coba. Ada nggak Jupyter? Oke, silakan buka Anda. Saya muter dulu sebentar ya yang di rumah ya. Ya, Pak. Ya, kalau ini saya pakai Jupyter Lab. Ya, sudah. Ya, semangat. Ya. Ya, itu package ya. Ya, itu. Ya, ya, itu satu paket banyak. Ya, itu. Pak, itu dia masih agak lama dia. Lama. Tunggu 23 menit. Ini udah nih. Mas, tunggu. Yang kita lihat aja. Ya. Oke. Ya. Ya, sambil nunggu yang ya. Halo, halo yang di rumah. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo Pak. Ya, yang di rumah sudah buka PDF yang saya share di LMS? Sudah, Pak. Sudah. Sudah diikuti langkah-langkahnya? Belum, Pak. Belum. Ya. Sebentar ya, saya muter dulu. Udah.
Yang belum sebenarnya. Ya, sambil nunggu saya jelasin dulu yang di PDF-nya. Ya, oke ya. Halo yang di rumah, masih ada? Masih ada, Pak. Masih, Ya. Pak. Kita bahas dulu yang apa namanya yang sudah saya siapkan ya. Di sini saya ada apa namanya materi tentang yang bisa dibilang how to install Python ya. Oke, saya ngikutin aja ya. Oke, jadi tugas minggu ini berarti pada punya laptop semua enggak? Punya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti tugas minggu Alhamdulillah. ini adalah install minimal Oh my God. Jupyter Notebook sama PyCharm. Oke ya. Ya, oke. Kedengaran yang di rumah? Kedengaran, Pak. Oke ya, kita lanjut. Jadi mata kuliah ini adalah kelanjutan dari mata kuliah logika, algoritma, dan pemrograman. Kemudian kita akan menggunakan apa? Kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Python itu nama siapa? Apakah nama binatang? Apakah nama ular? Nama ular. Nama ular, Pak. Ternyata bukan ya. Hmm. Jadi Python itu bukan nama ular ya. Ya, jadi yang bikin bahasa pemrograman ini dia suka sama katakanlah dan ada artis apa ya kayak Sule itu apa? Pelawak ya. Komedian. Iya, komedian. Ada komedian namanya Monty Tawa ya. Monty Tawa namanya. Kok jadi Monty Tawa saya? Monty Python, sorry. Monty Python. Jadi yang bikin Python ini ya, coba kita lihat biar saya nggak salah. Tawa karena lucu kali ya. Jadi saya bilang Python. Ya, oke. Ya, jadi kalau mau download nanti ke sini kita lihat di sini mana ceritanya. Tidak ada cerita di sini. Ya, tidak ada. Ya, kita buka lagi ya. Python Monty. Ini dia ya. Nah, ini dia ya, Monty Python. Jadi Monty Python itu, jadi Python itu ngambil nama dari komedian ini gitu ya. Jadi yang bikin Python suka banget sama dia, maka dikasih nama Python. Walaupun nanti lambangnya lambang Python ya, ini lambang ular 2 di sini ya. Oke. Nah, Python ini namanya adalah bisa dikatakan sebagai ya, saya bilang ini adalah general
purpose programming ya, general purpose programming ya. Jadi di sini Anda mau bikin desktop, dia bisa. Dia mau pakai konsol yang seperti kita juga bisa. Dia mau coding pakai web juga bisa gitu ya. Dia mau ngoding data science gitu ya. Atau machine learning gitu ya. Atau data mining juga bisa ya. Dia mau coding game juga bisa ya. Mau mengoding game juga bisa. Ini ada namanya Pygame. Kalau di sini ada PyQt, di sini ada beberapa framework ya, ada namanya Django. Ya, di konsol yang kita lakukan sekarang ini yang natifnya aja. Kemudian kalau data science banyak library-nya ya, ada scikit-learn, dan macam-macam. Di sini ada yang punya Google juga. Ya, jadi Python bisa kita gunakan di mana-mana. Maka nanti salah satu tugasnya adalah saya minta Anda ngebongkar satu program punya orang gitu ya. Oke, nanti Anda cari ya. Oke, itu nanti aja. Oke, jadi Python ini general purpose programming, jadi bisa dipakai dimanapun. Mau pakai bikin desktop bisa, mau bikin web bisa, mau main data science bisa gitu ya. Kemudian ya, ini saya bahas di sini aja. Nih, saya sambung di sini. Kita bisa menggunakan Python secara online dan offline. Jadi kita bisa pakai Python secara online dan offline ya. Offline itu seperti apa, Pak? Apabila kita menggunakan Python secara online, kita tidak perlu menginstal Python di PC atau di laptop. Namun pastikan Anda terhubung ke internet. Ya iyalah ya. Oke. Kemudian ini saya kasih dua alamat website yang dapat Anda gunakan untuk coding Python secara online. Jadi di sini Anda nggak perlu install, Anda hanya perlu internet, kemudian tinggal ngoding. Ya. Ada infrastruktur yang dari Google, ya punya Google nih, namanya adalah Google Colab, ya Google Colab. Jadi Anda buka aja Google, kemudian tulis apa Google apa tadi? Google Colab. Google Colab. Tapi pastikan login dulu ya. Pastikan login. Mas login Mas. Nyetap. New instant. Ya, oke ya. Pastikan login dulu ya. Pastikan Anda sign in dulu di browsernya. Ya, karena nanti dia butuh account ya. Jadi silahkan hari ini, minggu ini kita pelajari beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk coding di Python-nya. Tadi saya katakan kita bisa pakai punyanya siapa? Google ya. Google namanya Google Colab. Ya, yang di rumah kalau misalnya agak lama ngoding install-installnya, silakan Anda buka Google Colab. Nah, di Google Colab ini kita dikasih infrastruktur cloud-nya Google sebenarnya. Ya, jadi kita nembak punyanya dia. Nanti seperti ini, tinggal klik new notebook di sini. Ya. Maka nanti muncul tampilan seperti ini. Sudah muncul belum? Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah versi Jupyter Notebook yang online. Oke. Jadi kalau Jupyter Notebook itu Anda install locally, tapi kita ngoding pakai browser, gitu ya. Tapi kalau di sini kita pakai browser dan kita online, kita nggak perlu install Python-nya dulu, kita nggak perlu install IDE-nya dulu, kita nggak perlu install Anaconda-nya dulu, kayak gitu. Ya, paling nanti yang sedikit bermasalah adalah ketika ada versi library yang berbeda. Nah, nanti kita akan ngatur-ngatur sendiri, gitu ya. Nah, di sini kita dikasih space ya. Infrastrukturnya punya Google, kita bisa pakai. Bahkan dia juga kasih kita di sini ada notebook setting ya. Di sini ada hardware accelerator, ini biasanya pakai data science.
Ya, ini kita bisa pakai GPU, Graphical Processing Unit punyanya Google. Ya, kalau kita butuh apa namanya penghitungan yang agak berat gitu ya. Tapi kita nggak sampai situ kuliahnya untuk mata kuliah ini. Tapi di sini kalau kita pakai Google Colab itu sama dengan kita pakai Google. Saya udah buka belum? Google. Jadi di sini ada dua ya. Ada namanya Jupyter Lab, ada namanya Jupyter Notebook gitu ya. Ketika Anaconda dibuka kan ada dua pilihan ya, ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook gitu ya. Jadi kalau yang di rumah silakan buka Jupyter Colab-nya ya, yang di rumah ya. Jadi supaya, tapi nanti Anda tinggal install apa namanya aplikasi yang mau dipakai ya, nanti saya jelaskan. Jadi kalau mau cepat, Anda pakai apa tadi Google Colab, syaratnya apa? Sign in dulu di browser ya, sign in dulu di browser, karena Google akan mengambil atau mengidentifikasi Anda gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ya, oke, saya lanjut di sini. Oke ya, ada berapa alternatifnya? Satu lagi namanya apa? Selain Google Colab. Ya, kalau Google Colab itu ibaratnya versinya per baris dia, per baris seperti Jupyter Notebook. Tapi juga ada namanya REPL IT ya. Ini adalah REPL kemudian titik kemudian IT gitu ya. REPL IT. Jadi Anda tulis aja REPL IT kayak gini. Ya, REPL IT kemudian login. Ini juga bisa Anda gunakan ya. Tapi kalau di sini ibaratnya nanti saya liatin versi oke ya. Ini bisa pakai yang lain juga ya. Aku sudah pilih tadi minggu 1 part 2. Oke ya, create REPL. Ya, jadi misalnya Pak, saya komputernya lemot Pak. Ya, karena ada mahasiswa yang 1 semester nggak bisa nginstal Anaconda ya. Anaconda Navigator karena apa namanya komputernya jadul banget. Nah, di sini Anda udah bisa ngoding di sini, tapi ibaratnya bisa kita simpan dalam satu teks gitu ya. Kalau di sini dia bukan per baris lagi ya, tapi dia sudah beberapa baris kemudian disimpan dalam file kemudian kita eksekusi. Ya, jadi jangan ada sampai alasan Pak saya nggak bisa praktek Pak karena nggak bisa install Anaconda gitu ya. Ini di sini saya kasih beberapa alternatif. Gitu ya. Ada berapa tadi websitenya? Punyanya siapa? Punya Google sama punya REPL IT. Jadi kalau nggak mau pusing-pusing install Anda tapi syaratnya apa? Harus ada koneksi internet kayak gitu ya. Ada positif ada negatifnya silakan. Enaknya yang mana ya? Anda mau pakai Google Colab silakan. Anda mau pakai Jupyter Notebook silakan. Anda mau pakai REPL IT juga silakan. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian ini REPL IT. Apabila Anda ingin menggunakan Python secara offline, pertama pastikan Anda sudah menginstal Python. Apa nih katanya? Apabila Anda ingin menggunakan Python secara offline, pertama pastikan Anda sudah menginstal Python. Anda dapat mendownload Python dari mana? Anda dapat mendownload Python dari python.org/download gitu ya. Tapi ada beberapa masalah ketika sistem operasinya itu Windows 7 ya. Pernah ada masalah, sebenarnya bukan masalah sih karena library-nya aja sudah berkembang, kemudian Windows-nya belum ke-up gitu ya. Jadi nanti silakan Anda buka Windows, kok ke Windows sih tadi, Python ya. Silakan buka Python, kemudian ketik apa tadi? Python.org ya. Jadi ini alamatnya python.org ya. Di sini konsepnya kita bisa install secara langsung ya. Kita nggak perlu bayar-bayar. Ini legal ya. Oke, kemudian kita download ya. Di sini versinya Anda mau pakai Windows dia bisa. Dia mau pakai OS X juga bisa, pakai Linux juga bisa. Ini yang saya gunakan adalah Linux distribusi Ubuntu. Kemudian di sini versi terakhir dari Python adalah 392.
Ya, Python itu punya dua versi besar ya, versi 2 sama versi 3. Tapi yang versi 2 sudah tidak disupport lagi. Ya, kemudian jadi versi Python ya. Versi besar Python itu ada dua. Ada Python versi 2 gitu ya. Ada versi 3 ya. Kemudian versi 3 juga banyak ya. Minimal Anda install 36 ya. Ada 36, ada 37, ada 38. Sekarang update adalah 39 ya. Yang update 39 nanti kalau misalnya bermasalah di library tertentu, Anda turunin aja misalnya installnya versi 35 ya. Kadang-kadang perintahnya tidak bisa kompatibel gitu ya. Jadi seperti ini. Versi Python versi 2 tidak kompatibel lagi. Sekarang orang sudah beralih ke Python 3 ya. Jadi pertama tadi apa? Download Python-nya ya. Kalau download kayak gitu udah pada pinter kan ya? Gampang kan download? Ya, tapi ya tinggal download. Jadi tugas minggu ini ya. Tugas minggu ini bukan tugas ya, karena ini adalah akan kita gunakan juga, tapi jadiin tugas saja. Tugas minggu ini adalah apa? Install Python ya. Ada install Python. Pythonnya Python berapa Pak? Minimal berapa? Minimal 36. 36 ya. Karena di 36 ada versi perintah string yang memudahkan kita ya, format string yang perintahnya memudahkan. Ya, tapi kalau mau install 39 ya silakan aja. Saya install beberapa, 37, 38 ada saya install. Jadi pertama install Python dulu. Pertama tadi apa? Kita download Python. Oke ya. Setelah download Python, setelah Anda mendownload Python, ya selanjutnya Anda lakukan apa? Proses install Python. Seperti biasa Anda lakukan ketika menginstal aplikasi yang lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah salah satu langkah dalam proses penginstalan Python adalah terdapat pilihan seperti berikut ini. Ya, jadi nanti ketika Anda next ada perintah seperti ini. Ini biasanya ketika menentukan direktori mau disimpan di mana. Yang kedua ada di bawahnya ada perintah seperti ini, add to path ya, add to path. Maka saya akan ajarin, silakan buka command prompt. Silakan Anda buka command prompt di Windows. Bagaimana cara membuka command prompt di Windows? Di bawah di situ ada search-nya. Coba diklik search-nya. Klik search ya. Klik search. Sudah? Kemudian dituliskan ya, jadi klik search. Ya. Anda tuliskan CMD. Tuliskan CMD kemudian enter. Bisa? Muncul apa? Hitam gitu? Ya, itu namanya adalah command prompt. Orang bisa juga bilang shell. Ya, di situ kita akan memberikan perintah kepada command prompt-nya ya. Oke, saya tadi sudah buka beberapa ya. Saya buka lagi di sini. Nah, ini saya buka lagi, open new tab. Jangan mikir susah ya. Susah itu buat orang-orang yang apa? Jangan mikir susah ya. Ini saya pikir bisa Anda lakukan. Sudah bukan seperti ini, Anda tuliskan seperti ini. Tuliskan Python huruf kecil, Python. Kalau yang di rumah Anda harus install dulu Python-nya ya. Tapi kalau di kampus karena sudah diinstal, Python -- minus kemudian version. Kelihatan apa enggak? Harus digedein ya. Mana alat pembesar saya di sini? Gelap ya. Ada dia. Kalau ada sistem harusnya ada di sini. Magnifier lock.
Sistem. Kok nggak ada ya? Tunggu install apa ya? Keymark. Star. Keymark. Oke, ini dia. Keymark. Pintu langsung. Mana dia? Oke. Ya, oke, mana dia? Kok hilang? Ya, oke. Oh, bukan ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, apa perintahnya di situ? Ya, Python spasi kemudian dash version. Enggak. Itu dari shell Python ya, dari shell Linux-nya. Jadi tuliskan Python spasi dash version. Sudah? Silakan di enter. Munculnya apa? Ada muncul nggak? Dikenal nggak? Versi berapa? 36. Oke, nggak apa-apa. Minimal 36. Ya, itu yang saya bilang ya. 36. Jadi minimal 36. Ya, 36 sudah cukup. Gitu ya. Itu tadi cara apa? Cara ngecek apakah command prompt sudah mengenali Python gitu ya. Ini sama aja apakah pakai Windows atau pakai Linux. Perintahnya tadi apa? Buka command prompt. Oke. Buka command prompt kemudian apa? Kemudian ketikkan apa? CMD. No. Ya, CMD kemudian buka. Ketikkan apa? Python. Kemudian apa? Spasi dash version. Muncul nggak versi berapa dia? Muncul. Nah, saya akan ngajarin beberapa perintah ya. Saya akan ngajarin beberapa perintah yang Anda dapat lakukan ketika Anda berada di command prompt. Ini tidak sulit kalau sudah tahu ya. Kalau sudah ngerti tidak sulit. Kalau sulit itu kalau kita belum tahu. Kalau udah tahu gampang ya. Yang pertama saya mau ngajarin bagaimana membuat how to create folder ya. How to create folder itu directory ya. Directory. Oke. Caranya adalah Anda ketikkan perintahnya adalah mkdir. Mkdir. Kemudian spasi, kemudian nama dari foldernya. Misalnya nama foldernya adalah latihan Python misalnya ya, latihan Python. Gitu ya. Oke. Silakan dipraktekkan. Ya, ini pakai garis bawah ya, nyambung ya. Ya, apa tadi perintahnya? Mkdir, kemudian nama. Jadi ini adalah perintahnya. Mkdir adalah perintahnya. Ini adalah perintahnya. Ya, kemudian ada spasi ya, ada spasi. Kemudian ada nama dari folder yang akan kita buat. Nama folder yang dibuat. Jadi nama foldernya bebas ya. Misalnya apa juga. Ya kalau biasanya tinggal klik kanan ya, kemudian new folder gitu ya. Tapi di sini bisa cepat ya, bisa kita lakukan juga. Ya, apa tadi? Mkdir, kemudian apa? Spasi, kemudian apa? Nama foldernya. Posisinya Anda di mana posisinya? Bagaimana tahu cara posisi kita di mana? Perintahnya apa? Dir ya. Kasih perintah dir ya. Mengetahui folder kita ya, mengetahui posisi folder. Kita kasih perintah apa? Dir. Apa dir? Dir itu singkatan dari directory.
Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, silakan ketik dir. Silakan ketik dir gini, dir, kemudian enter. Munculnya apa di situ? Banyak. Ya, dir enter. Banyak ya. Nah, itu adalah posisi Anda di mana sekarang. Biasanya munculnya di usernya ya, di mana ya kalau di Windows ya. Nah, tadi kita kasih perintah apa tadi? mkdir, kemudian ya, oke, coba saya gedein dulu. Ya, oke. Ya, oke ya, kelihatan ya. mk, kemudian apa? Dir, kemudian apa? Lat, kemudian ini bebas ya, lat, misalnya underscore, kemudian Python, begitu ya. Ingat namanya ya, namanya apa? mkdir. Berarti posisi kita di mana, maka kita bikin directory baru, subfoldernya gitu ya, paham ya? Namanya apa? Namanya adalah lat Python. Dieksekusi, tinggal kita enter. Oke. Setelah di enter, kasih perintah apa lagi? Dir lagi. Udah jadi apa belum? Ada nggak yang kita buat tadi? Ada? Lat Python-nya ada? Di dir, coba di dir ada nggak? Udah muncul? Nih, di saya ada nih. Nih ya, saya muncul ya. Lat underscore Python. Coba di dir dulu, di dir. Ada nggak? Banyak banget ya? Ya, kalau banyak banget kasih perintah kayak gini. Ya, silakan diikuti. Tadi mkdir-nya sudah belum? Yang lain sudah semua? Sudah ya. Mkdir buat apa tadi? Mkdir buat membuat sebuah folder baru. Nah, sekarang kita akan masuk ke folder yang akan kita buat. Maka perintahnya adalah cd ya. Ya, di sini adalah enter directory ya, enter directory atau folder. Perintahnya apa? cd itu dari nama change directory. cd kemudian apa tadi namanya? Tadi saya bikin apa? Ya benar tadi ya. cd lat underscore Python. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kita akan masuk ke folder itu. Kita akan masuk ke folder itu ya. Oke, mana dia? Oke ya. Ini enggak susah kok ya. cd kemudian apa? Lat, kemudian apa? Underscore, kemudian apa? Python. Enter ya. Enter. Oke. Oke, silakan didir. Kalau didir sekarang isinya apa? Kok saya belum pindah? Tadi saya ngasih perintah apa? cd lat. Oke, dah. Oke ya. Maka nanti ada seperti ini ya. Ini saya pakai Linux tapi sama aja konsepnya. Nanti dia akan ngasih apa namanya? Directory yang kita masuk, yang kita ada, kita berada di mana gitu. Ya, oke, saya mau ngecek dulu. Yang di rumah bisa dipraktekkan yang di rumah? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Yang mana? Mbak, Itu karena saya pakai. Baru download, Pak. Oke, karena saya pakai tab. Nggak wajib, tapi kalau mau juga nggak masalah. Ya, jadi Anda bisa pakai tab. Semua sudah bisa apa tadi? mkdir, dir sama cd ya. Oke, coba saya mau kasih Anda satu lagi. Atau enggak apa deh. Sekarang kita posisinya di mana? Udah cd belum? Udah. Sekarang saya mau kasih Anda latihan. Ya. Oke, buat
folder baru dengan nama minggu 1. Minggu underscore 1, lalu masuk ke folder tersebut. Gitu ya. Kalau Anda bisa seperti ini, bisa cepat nanti. Ibaratnya CD dir gitu ya, MK dir gitu. Ya, silakan, jangan takut-takut, nggak bakal meledak komputernya. Ya, buat folder baru di directory sekarang ya. Di directory yang sekarang, nanti saya ajarin bagaimana mundur, ya, gimana maju. Tadi kita baru maju ya. Kita baru maju, kita belum mundur. Nah, sekarang silakan buat folder baru dengan nama minggu underscore 1, lalu masuk ke folder tersebut. Berarti kita kasih perintah apa? mkdir, kemudian minggu underscore 1, ya ini nyambung ya, jangan terpisah, underscore 1, kemudian kasih apa? cd, ini enter ya, ini enter, kemudian cd minggu underscore 1, ya gitu. Ya, oke. Nanti silakan. Ini namanya manuver di command prompt. Ya, ini dilakukan oleh orang-orang ketika di sistem operasi belum dalam bentuk GUI ya. Orang masih pakai DOS zaman dulu ya. Nah, tapi sekarang ketika orang butuh cepat, mereka pakai konsol. Nah, itu bisa berikan perintah lebih cepat. Ya, silahkan. Sudah nyaman dengan, udah kenal berapa tadi? mkdir, kemudian apa? Dir sama apa? cd. Kalau mkdir buat apa? Buat folder. Jadi itu singkatan dari make directory. Ya, make directory. Jadi si selnya ngerti perintah yang kita berikan. Jadi kita pengen buat folder baru dengan nama tertentu. Oke, kemudian dir apa dir? Dir untuk mengetahui posisi di mana. Sudah semua? Sudah coba? Harus coba ya. Karena ini praktek, Anda udah di lab. Kalau nggak coba ya, karena kalau nggak coba Anda nggak tahu kalau itu benar atau salah gitu ya. Kalau salah nggak masalah, berarti ada yang salah. Kalau salah berarti gimana? Belum benar aja gitu. Berarti komputer belum paham maksud kita. Komputer belum ngerti yang kita maksud gitu ya. Oke. Ada pertanyaan Bu Mus? Nggak ada? Ada pertanyaan lah. Ya, oke. Kayaknya disuruh absen. Ya, belum masuk ya.
Mana? Bikin dulu. Mana? Jangan di. Oke, kalau begitu saya ajarin lagi bagaimana cara mundur ya. Bagaimana cara mundur. Masih pakai CD. Oke. Ya, itu ya. Oke. Walaupun ini bisa kita lakukan di apa namanya? Explorer ya. Tapi saya mau ngajarin juga. Oke, ini sekarang adalah bagaimana ya mundur satu folder ya. Kalau mundur pasti ke belakang ya. Ya, misalnya posisinya kayak gini. Misalnya, oke saya bikin dulu. Misalnya saya di kelihatan gak nih? Ya. Oke ya. Ya, oke. Ini posisinya sekarang saya di mana? Posisi saya ada di lat_python. Nah, sekarang saya bikin directory ya, mk ya. Saya bikin directory mkdir, kemudian apa? Namanya tadi apa? minggu_1. Oke. Masuk ke folder itu caranya gimana masuk? CD ya. CD kemudian tulis minggu_1. Oke, enter. Maka kalau Anda lihat di sini, dia akan kelihatan di sini ya, ada lat_python kemudian slash kemudian minggu1 ya. Berarti posisi kita di mana sekarang? minggu1. Nah, ibaratnya kalau kita mau mundur ya, sekarang kan gini ya. Jadi posisi saya ada di mana? Saya ada di lat apa tadi? lat_python ya. Di lat_python ya. Kemudian saya masuk ke mana? Saya masuk ke mana tadi? minggu1 ya. Posisi saya di mana? Di minggu1. Kalau saya mau mundur ke belakang ya. Kalau saya mau mundur ke belakang, maka saya kasih perintah cd (2). Titik 2 tuh bukan titik 2 berdiri ya. Titiknya ada 2 gitu ya. Titik kemudian titik. Di sini ada spasi ya. Di sini ada spasi. Jadi kalau sebenarnya ada lagi cara-cara yang lebih cepat, tapi ini yang mudah aja ya. Jadi kalau Anda kasih perintah cd spasi titik 2, maka Anda mundur satu directory gitu ya. Jadi silakan dipraktekkan ya, posisinya di mana. Tinggal cd kemudian apa? cd kemudian apa? Spasi. Kemudian apa? Titik, kemudian apa? Titik. Titiknya 2 ya. Titik kemudian titik. Kemudian diapain? Di enter. Maka kalau Anda lihat posisinya sekarang ada di lat_python kayak gitu. Ya, itu adalah change directory tapi mundur ke belakang.
Kalau mau ke depan gimana? Tergantung dari direktori yang akan kita tuju gitu ya. Kalau kita mau masuk ke minggu 1, maka kita bilang apa? CD, kemudian apa? Minggu, kemudian underscore 1. Maka itu masuk lagi. Kalau mau mundur gimana? CD.2. Kalau mau mundur lagi bisa CD.2. 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 Nah, ujungnya itu namanya root kalau di Linux ya. Kalau di Linux ujungnya namanya root. Kalau di Windows ada C, ada D, ada E gitu ya. Tergantung dari direktorinya. Oke, di Windows juga kita bisa lakukan itu, di Mac juga bisa kita lakukan itu karena base-nya sebenarnya sama ya. Sama-sama dari Unix ya. Jadi seperti itu. Kebayang nggak? Jadi kalau mau masuk gimana? Pakai C. Jadi ya, oke. Satu lagi lah biar agak agak paham. Jadi sekarang latihan ini satu lagi ya biar ada. Tapi kalau misalnya kecepatan kasih tahu ya Pak, kecepatan Pak. Ya. Ya, silakan misalnya matikan command prompt. Kemudian hidupkan lagi. Kemudian buat struktur direktori seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi di sini ada lat2. Di lat2 ada minggu 1. Ada minggu 1. Kemudian di sini ada minggu 2. Kemudian di minggu 2 ada lat1. Sama ada lat2. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, kan tadi ini perintahnya seperti itu. Matikan command prompt. Kemudian ini saya screenshot aja. Oke. Jadi biar sama ya, biar sama ini. Sebenarnya bisa lebih kompleks lagi, tapi biar gampangnya matikan aja dulu. Matikan, kemudian hidupkan lagi. Kemudian buat struktur seperti ini. Ya. Jadi strukturnya seperti ini ya. Ada lat2, di dalam lat2 ada apa? Ada minggu 1, ada sama apa lagi? Ada minggu 2. Dalam minggu 2 ada lagi namanya apa? Lat1 sama lat2. Kira-kira bikinnya gimana? Ya, silakan. Silakan Anda buat, nanti 5 menit saya cek lagi. Yang di rumah silakan dicoba. Ya. Pak. Udah. Pak, saya pengen nanya, Pak. Coba sekarang tunggu yang lain, Mas. Cara ngeceknya gampang, buka directory ya, buka Windows Explorer. Ya. Bapak. Ya, gimana? Pak, saya udah download, tapi nggak bisa, Pak. Nggak bisa apa? Nggak bisa install saya juga, Pak. Iya, Pak. Windowsnya Windows berapa? Saya Windows 7. Saya juga Windows 7, Pak. Coba download yang 36. Coba download Python-nya yang 36. Kalau nggak bisa juga pakai yang 35. Yaitu yang saya bilang tadi ya, kadang nggak suka. Jadi kalau 39 nggak bisa, turunin ke 36. Kalau masih nggak bisa juga, turunin ke 35 ya, Python-nya.
Downloadnya versinya diturunin. Karena Windows-nya belum up. Udah? Ayo dicoba. Berarti pertama apa? MK dir. Udah gitu apa? Masuk. Udah itu apa lagi? Buat lagi. Habis buat ngapain? Mundur dulu, Mas. Mundur dulu. MKdir lat 2, CD lat 2, MKdir minggu 1. Masuk ke minggu satunya? Enggak ya? Oh enggak. Oke. Berarti MKdir minggu 2. Berarti CD minggu 2. Kemudian MKdir lat 1, MKdir lat 2. Cepet kan? Iya. Oke, manuvernya gitu manuvernya ya. Semester 1 sebenarnya saya pengen kayak gini, tapi kita nggak di lab ya. Ya, sebentar lagi kita akan off. Minimal 10.15 kita udah bubar ya. Oke, sudah? Sudah semua. Bapak, saya ingin nanya lagi, Pak. Ya, Lebih baik versi 3.6.12 atau 36.11, Pak? 3612. Tapi nggak terlalu jauh beda itu versinya. Oke, Pak, makasih. Ya. Yang penting 36. Siapa yang sudah? Sudah kebayang ya? Ya, tapi harus dicoba ya. Ya, jadi MKdir lat 2, CD lat 2, MKdir minggu 1, MKdir minggu 2, CD minggu 2, MKdir lat 1, MKdir lat 2. Kayak gitu ya. Ya, itu kita sudah bermain command prompt ya. Kenapa? Karena nanti kita akan merunning program atau sederhana lah ya, nggak terlalu kompleks. Kita bisa merunning source code ya, aplikasi Python dari command prompt ya. Jadi Anda sudah bisa pakai command prompt, selain nanti bisa pakai Jupyter Notebook atau pakai code editor ya. Dan di rumah gimana? Lupa masih mau download. Oke. Musdalifah. Ya, gimana? Sudah? Sudah ya? Oke. Saya mau ngabisin materi aja, Mas. Saya mau 10 menit lagi supaya Anda bisa istirahat, kemudian ruangannya disterilkan ya. Ya, oke. Nanti bisa share di WA group ya. Oke, tadi ini udah kita bahas ya tentang Python version. Ya. Kemudian ini oke, ini kita bahas. Jadi silakan Anda buka command prompt-nya. Ya, silakan buka command prompt-nya. Kemudian Anda ketikkan Python. Silakan ketik Python aja. Titik Python, Python, Python ya. Ketika di enter, silakan langsung di enter. Apakah ada saya kurang Python. Nah, ada. Apakah muncul seperti ini? Ada ya? Ada ya, karena
Berarti si Python itu sudah dikenali oleh command prompt, ya. Oke. Nah, ini semuanya udah coba ketik Python kemudian muncul seperti ini. Nah, ini itu sama ketika kita menggunakan Google Colab. Ini ya gampangnya ya, walaupun ada perbedaannya ya. Ini juga sama ketika kita pakai Jupyter Notebook. Di sini kita bisa kasih perintah yang tadi saya bilang. Coba silakan diketik namanya, ketik bareng-bareng. Silakan Anda kasih perintah di sini ya. Silakan diikutin kuliah sama dengan input dalam kurung masukkan nama mata kuliah. Itu ada ininya ya, ada apa istilahnya itu? Tanda petik 2 ya. Tanda petik 2 seperti ini. Silakan saya bikin di sini aja. Iya. Ya, jangan di enter dulu. Kelihatan nggak? Apa? Kuliah sama dengan apa? Input, kurung buka, kemudian apa? Tanda petik 2, kemudian apa? Masukkan nama mata kuliah, kemudian apa? Oh, ini salah saya ya. Aduh. Sorry, ini ada salah ketik. Harusnya tanda tanya dulu baru titik 2 ya. Baru kemudian kurung tutup. Kayak gitu? Sudah? Nah, oke, pastikan tidak ada salah pengetikan. Apa yang diketikkan? Kuliah sama dengan input, kurung buka, tanda petik 2, masukkan nama mata kuliah, tanda tanya, titik 2, tanda petik 2, kemudian kurung tutup. Kasih enter coba, kasih enter. Kasih enter. Oke, apa munculnya? Nah, di situ ada fungsi namanya fungsi input. Ada fungsi namanya input. Fungsi input itu dia akan menerima inputan dari keyboard. Kalau di C++ saya lupa apa dia ya. Oke, scanner itu Java ya. Ada ya di apa sama di C++ juga pakai input. Nah, silakan Anda masukkan namanya misalnya struktur data dan pemrograman 2. Gitu ya. Tuliskan struktur data dan pemrograman 2. Sudah? Nah, ini adalah interaksi antara program yang kita buat dengan user ya, dengan kita. Di sini kita memberikan inputan dari keyboard ya. Kita memberikan inputan dari keyboard. Oke, silakan di-enter. Udah di-enter? Udah ya. Maka nanti yang tadi kita ketikkan, apa kita ketikkan? Struktur data dan pemrograman 2 ini akan disimpan di mana? Disimpan di kuliah. Jadi kuliah adalah variabel yang menyimpan string struktur data dan pemrograman 2. Lanjutnya, kasih ketik seperti ini, dosen sama dengan input, kurung buka, siapa dosennya misalnya ya, siapa dosennya, kemudian tanda seperti ini. Oke, silakan. Kasih perintah berikutnya adalah dosen sama dengan input ya, fungsi input, kemudian kurung buka, tanda petik 2, siapa dosennya, tanda tanya, tanda petik 2 lagi, kemudian kurung tutup. Sama seperti tadi, bedanya adalah samanya adalah kita menggunakan fungsi yang sama, namanya apa? Input. Perintahnya di situ apa? Siapa dosennya. Disimpannya di mana nanti? Di dosen. Silakan di enter.
Ya, masukin Pak Julhak gitu ya. Pak Julhak. Jadi Pak Julhak itu adalah data yang diberikan melalui keyboard ya. Data melalui keyboard ya. Kalau sudah di enter ya. Kalau sudah di enter ya. Maka di sini itu ibaratnya kita sudah menyimpan dua variabel di memori. Namanya apa? Kuliah dan dosen. Sekarang kita tampilkan. Saya pakai cara gampangannya aja. Silakan diikuti. Ini tidak ada di C++. Mungkin formatnya berbeda ya. Kita ketik seperti ini. Print kurung buka F titik 2. Jadi F dulu baru titik 2 ya. Oke, kemudian hari ini kita kuliah. Kemudian kurung apa nih namanya? Kuliah seperti ini. Oke, dengan dosen. Oke. Harusnya tidak ada error. Jangan dieksekusi dulu. Sebenarnya ada di itu ya, ada di slide saya. Ya, silakan. Ya, di sini perhatikan di situ ada kelihatan nggak? Ya, sudah ketiknya? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, lihat yang ada di itu, yang ada di PDF. Kayaknya saya udah bikin contohnya deh. Di PDF saya ada bikin contoh. Ini di PDF ada nih. Kalau mau, silakan dilihat. Ya, ini sama lah. Kalau di PDF saya pakai Jupyter Lab ya, sama seperti tadi. Tapi kalau di sini saya pakainya langsung dari shell-nya. Ya. Oke, ini yang saya bilang sama antara tadi ketika kita buka pakai command prompt atau kita pakai Jupyter Notebook atau pakai Google Colab gitu ya. Ya, karena Python itu bahasa pemrograman tidak harus kita compile satu perintah gitu ya, satu file, tapi dia akan eksekusi satu baris perintah. Ya, Anda kan pasti bingung kok tidak ada apa kalau di C++ itu ada apa? Saya lupa. Ada in main ya, ada in main kemudian macam-macam. Kalau di sini langsung aja kita bisa lakukan seperti ini. Kalau yang nggak kelihatan silakan buka PDF-nya. Di situ saya ada contohnya. Print kemudian kurung buka, ketikan F ya. F di sini di sebelum titik 2 ya. Jadi Anda bikin printnya print kurung buka kemudian F kemudian tanda petik 2 kemudian hari ini kita belajar. Di sini ada curly braces, apa bahasa Indonesianya? Curly braces itu apa? Tanda seperti ini ya. Kemudian kurung kurawal. Kemudian nah kuliah ini akan merujuk pada kuliah yang di sini. Maka membedakannya adalah tanda seperti ini. Ya. Jadi kenapa kita bisa seperti ini? Karena di depannya kita kasih F ya. Jadi kalau di Python kita punya cara seperti ini. Ada beberapa cara ya, ada 3 cara, tapi ini yang paling mudah. Jadi untuk memanggil variabel yang sudah kita definisikan, yang sudah kita deklarasikan, yang sudah kita berikan nilai, maka dengan format seperti ini kita bisa lakukan seperti ini, ya. Tapi di depannya pasti kata F. Kalau kata F-nya tidak, maka ini tidak dikenal sebagai memanggil sebuah variabel. Ya, maka ketika apa? Print kurung buka F tanda petik 2, hari ini kita belajar, kemudian apa? Kurung kurawal kuliah, maka kuliah ini sama dengan variabel yang di sini. Di sini dalam satu workspace maka dia kenal, di kuliah ini sama.
dengan dosen. Nah, dosen di sini beda dengan dosen di sini ya. Kalau dosen di sini adalah string biasa, tapi kalau kita kasih kurung kurawal seperti ini, maka kita menandakan bahwa dosen ini adalah sebuah variabel yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kayak gitu. Maka kalau kita eksekusi perintah ini, maka kita sudah melakukan deklarasi sebuah variabel, kita sudah memberikan input melalui keyboard ya di sini. Kita bikin variabel baru, ya ini ngulang aja dengan sintak yang berbeda. Kemudian kita kasih lagi, kemudian kita print. Ya, kalau di ini apa? Cout ya, cout tanda panah kiri 2 gitu ya. Kalau di ini pakai print, kemudian seperti ini. Kemudian F. Hari ini kita belajar kuliah dengan dosen seperti ini ya. Sudah semua dicoba? Oke, karena udah latihan maka kita coba lagi ya. Saya pengen Anda buat 3 variabel. Yang satu adalah age, umur. Yang satu adalah konsentrasi. Yang satunya lagi adalah angkatan. Nanti kasih inputan dari user. Misalnya umur sama dengan input kurung kurawal masukkan umur Anda. Gitu ya. Sama seperti tadi, cuma ditambahkan 1. Kemudian nanti Anda bikin printf seperti ini. Ya, saya adalah Malik, konsentrasi ini usia saya segini. Nama, konsentrasi, angkatan atau apapun lah bebas. Minimal 3. Anda bikin variabel, Anda bikin inputan, kemudian Anda bikin variabel, Anda bikin inputan, Anda bikin variabel, Anda bikin inputan, kemudian Anda masukkan dalam sebuah print, Anda tampilkan. Kalau di sini kita bikin satu-satu ya, tapi nanti kita bisa simpan dalam sebuah file, kemudian kita eksekusi minggu depan kita pelajari itu. Setelah itu nanti kita panggil dalam command prompt-nya. Tapi untuk hari ini silahkan 5 menit Anda lakukan apa tadi, umur, konsentrasi sama angkatan. Jadi umur sama dengan input, masukkan umur, konsentrasi masuk nama variabelnya bebas, kemudian nanti print f nama saya dalam kurung kurawal siapa gitu. Mirip seperti ini cuma ditambahkan saja. Mirip seperti ini tapi ditambahkan. Apa aja tadi? Umur, nama ya, nama, konsentrasi sama angkatan. Dicoba ya. Ini bukan mata kuliah otomasi perkantoran. Walaupun otomasi perkantoran juga ada mikirnya ya. Di Excel tuh ada if-if-nya. Itu juga nggak mudah sebenarnya. Tapi di sini ada beberapa kebebasan yang bisa dilakukan. Nama, ya. Anda boleh lakukan ini di Jupyter Notebook, atau di Google Colab, atau di command prompt punyanya Python. Bebas. Atau nanti mau dipakai PyCharm juga boleh. Pak mau bertanya Pak. Ya. Ya. Ini buat download yang Python 3.6.12 itu pas diklik download dia kok nggak bisa ya Pak ya? Ya bisa. Iya apa? Ya. Saya nyalain kamera boleh? Kalau gitu datang ke kampus aja lah, ketemu Mas Awan atau Mas Dimas. Udah nyoba 3 kali belum? Udah. Harus nyoba 3 kali dulu baru ke ICT ya. Jadi pas diklik itu dia nggak download gitu Pak, malah ke diklik nggak download. pemberitahuan apa gitu. Pemberitahuannya apa? Jadi kayak ya itu not kayak cuma ini doang Pak, kayak isi dari ini tuh Python 3.6 ini apa gitu doang, nggak ada klikan buat di downloadnya gitu loh. Di bawahnya coba turun ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Udah Pak. Ada kok, ada. Dicari-cari aja dulu. Iya ada nih Pak, tapi pas diklik dia balik lagi ke situ lagi Pak. Coba share screen. Pakai kamera apa saya pakai HP? Boleh Pak? Gitu.
di ya. Ini kan Pak, Bapaknya kemana dah? Sinyalnya. Iya tuh, ketutup katanya. Ini keluar dulu apa gimana dah? Iya nggak suka saya gituan. Iya, Sedikit mah iya. Nggak begitu hilang langsung hilang itu emang ada anaconda? Ular. Halo Bapak. udah Pak, udah ada. Tapi nggak ada suaranya Pak. Mana? Install Anaconda / Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Install PyCharm Community. PyCharm Community. Install Visual Studio Code. Oke ya. Ya, untuk minggu ini, untuk hari ini sepertinya sampai sini. Ya, jadi minggu depan kita
sudah terinstall semua itu ya. Kalau ada masalah bisa tanya saya. Coba dulu, kalau udah 3 kali coba masih masalah bisa cari staf ICT ya. Kalau enggak cari saya. Ya, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Jadi ini adalah kita nyiapin infrastrukturnya, kita nyiapin alat apa namanya, aplikasinya ya, aplikasinya. Saya tidak akan ngajar terlalu dalam ya, terlalu berat. Yang ya ibaratnya basicnya, kemudian ya agak sedang-sedang lah ya. Ya, ada yang mau bertanya yang online? Bapak, Ya, itu kalau semisalnya udah di download terus dikirim lewat mana apanya? tugasnya? Oh, di Udah ini aja, di download aja. diinstal. Ya udah kan, semisalnya Ya. udah nih. Nanti share ke grup WA grup. Pas saya sudah nih di screenshot. Oh, di screenshot. Ya, ada wajahnya ya. Ada Hah? wajahnya ya. Di screenshotannya ada wajahnya. Gimana Pak? Gimana ya? Bisa dipikirkan lah. Ya, yang di kelas ada pertanyaan? Ya, oke ya. 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 Karena nggak terlalu ini sih. Ini karena kan prasyarat ya. Jadi kalau mau di LMS juga bisa aja. Nanti saya bikinin. Di LMS saja. Ya, lemas aja. Oh ya sudah, Oke, di LMS Pak. saja. Oke, kita nanti Anda upload di LMS ya. Ya, oke. Silakan baca-baca PDF yang saya share. Nanti kalau agak kesulitan. Jadi minggu ini install tadi ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya-tanya ya. Kalau udah mentok baru nanti cari staf ICT. Ya, harusnya saya selesai jam 10 ini. Kita akhiri aja ya sampai sini. Oke, Minggu Pak. depan berarti di rumah nih ya. Ya, oke. Ya, install di laptop masing-masing ya. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Pak. Makasih Pak. Jam keduanya lab juga.